Halo, selamat datang di seri UMKM Naik Kelas dari Lokana Rasa Nusantara. Kita tiba di modul satu, yaitu modul terkait fundamental bisnis, di mana modul ini berjudul Bisnis untuk UMKM Tangguh, Adaptif Teknologi, dan Berdampak Sosial. Ini merupakan seri pertama dari dasar pengembangan usaha dan mindset UMKM untuk naik level. Dalam modul ini terdapat empat komponen utama atau empat materi utama, yaitu yang pertama adalah menilai kesehatan usaha, kemudian submateri yang kedua adalah membangun mental yang tangguh, kemudian yang ketiga adalah menetapkan target, yang keempat adalah terkait dengan kolaborasi. Namun sebelum modul ini kita mulai, mari kita melakukan pretest untuk menguji apakah kita memiliki pemahaman yang sama mengenai eh, UMKM yang siap naik kelas. Pretest ini dapat kita lakukan dengan melakukan scan di QR code yang telah tertampil di screen atau melalui tautan di tidyurl.com garis miring mpren. Kemudian seperti ini form yang pertama. Form untuk pretestnya terdapat form penilaian pendampingan UMKM naik kelas tahap pertama. Silahkan diisi nama peserta dengan nama Anda, kemudian isi NIK Anda, kemudian tuliskan ID peserta yaitu 4 angka ID yang diberikan kepada Anda. Kemudian untuk jenis kegiatan ditulis pelatihan minggu 1, fundamental 1, bisnis UMKM yang tangguh, kemudian klik lanjut. Di sini terdapat 5 pertanyaan yang akan mengakses atau menilai tentang kegiatan Anda untuk pengembangan UMKM. Pertanyaan adalah, manakah dari aktivitas di bawah ini yang pernah Anda lakukan? Aktivitas ini bisa diisi lebih dari satu atau cukup dikosongkan bila Anda belum pernah melakukan semuanya. Saya akan apakah melakukan pencatatan rutin uang masuk dan keluar? Silakan diklik bila sudah pernah melakukannya. Melakukan riset pasar atau mendata calon pelanggan, bergabung dengan komunitas usaha, membuat target usaha, dan membuat rencana pengembangan usaha. Silahkan diklik yang sesuai atau yang sudah pernah Anda lakukan, kemudian klik tombol untuk selanjutnya. Oke, kemudian setelah itu kita kembali ke materi. Setelah kita melakukan pretest, kita mulai masuk ke dalam materi utama. Pertama adalah kita sering ada muncul pertanyaan, stok barang berkurang atau terjual, tapi kok uangnya tidak kita pegang atau tidak ada. Atau banyak konsumen yang ternyata melakukan kasbon seperti itu. Kemudian biasanya ada penjualan di atas 1 juta, kok dalam beberapa waktu terakhir penjualannya menurun dan cenderung terus-terus berkurang seperti itu. Kemudian mungkin terdapat stok barang yang banyak dan masih tertumpuk di rak, padahal sebentar lagi kadaluarsa. Kemudian mitra pemasok udah menagih bagaimana kapan kita melakukan pembayaran, tapi kita ternyata tidak mempunyai uang untuk membayarnya seperti itu. Kemudian ini terkait dengan bagaimana materi pertama kita adalah tentang menilai kesehatan usaha, yaitu sebenarnya menilai kesehatan itu usaha itu seperti kita menilai kesehatan pada diri kita sendiri, yaitu untuk mengevaluasi kondisi tubuh atau melakukan kesehatan kondisi usaha dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun sekali. Kita kan biasanya melakukan cek kesehatan setahun sekali mengenai melakukan cek darah, cek jantung, sistem pernapasan, otak, dan daya tahan tubuh seperti itu. Nah, hal yang serupa juga dilakukan dalam mengevaluasi usaha kita seperti itu. Nah, penilaian mandiri kesehatan usaha adalah lebih tepatnya secara definisi seperti kita bisa lihat di layar adalah asesmen kesehatan usaha yang dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha saat ini berdasarkan jumlah uang yang tersimpan dan tingkat penjualan yang diperoleh. Jadi sebenarnya untuk melakukan
apa namanya, penilaian kesehatan usaha, sebenarnya kita terdapat dua cara yang cukup mudah, yaitu bagaimana kita menilai dari berapa jumlah uang yang kita simpan dan bagaimana kondisi penjualan seperti itu. Mungkin seperti di tabel yang terlihat di dalam gambar, kita untuk dalam tahap ini kita cukup melakukan penilaian kesehatan usaha dengan dua dua elemen saja, yaitu elemen uang tersimpan atau dari indikator uang tersimpan dan indikator penjualan. Bila uang tersimpannya sedikit, otomatis usahanya ya kita bisa identifikasi sebagai usaha yang kesehatannya kurang. Kemudian apakah uang tersimpan cukup dan atau uang tersimpannya banyak, seperti itu. Begitu juga dengan penjualan. Penjualan sedikit menandakan kesehatan usaha yang kurang baik. Penjualan yang cukup menandakan ya usaha cukup bisa berjalan, namun akan lebih baik bila apa namanya, penjualan yang dilakukan adalah banyak, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita coba kembali lagi ke tadi, formulir tadi untuk menilai kesehatan usaha kita. Mari kita nilai bersama-sama bagaimana kondisi usaha Bapak Ibu. Dari penilaian kondisi uang tersimpan, silakan diklik kira-kira dalam kondisi saat ini, uang tersimpan dalam usaha Bapak Ibu ini apakah sedikit, cukup, atau banyak. Silakan diklik. Kemudian penilaian kondisi penjualan, bagaimana kondisi penjualan Bapak Ibu saat ini, apakah sedikit, ataukah cukup, atau banyak, seperti itu. Oke, setelah diklik dua pertanyaan tadi, kita kembali ke materi yang tadi. Kita sudah melakukan penilaian kesehatan mandiri. Nah, kita menggunakan cara yang sederhana tadi, kita menggunakan dua indikator saja, yaitu uang tersimpan dan penjualan. Namun, ada juga penilaian lembar kerja, penilaian mandiri usaha yang lebih detail. Kita dalam apa namanya, dalam lembar kerja penilaian ini, kita membagi dalam beberapa kategori seperti itu. Jadi, ada kesehatan kas, yaitu ini adalah ibarat jantung dan peredaran darah, karena tanpa uang kas yang berputar, usaha kita juga seperti tubuh yang kehilangan darah. Pasti bagian-bagian tubuh lain akan melemah karena tidak mendapatkan suplai darah atau suplai uang, seperti itu. Kemudian faktor kedua adalah perencanaan dan strategi yang berperan sebagai otak atau pusat berpikir untuk beradaptasi, bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan pasar dan perilaku konsumen. Kemudian faktor ketiga adalah sistem kerja atau standar operasional. Ini biasanya adalah diibaratkan seperti sistem tulang yang membuat bisnis dapat berdiri tegak, berjalan stabil, dan bekerja mandiri tanpa ketergantungan. Jadi bagaimana standar-standar ini diterapkan dalam kita menjalankan usaha kita, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah faktor pemasaran dan hubungan pelanggan. Ini seperti paru-paru dalam sistem pernapasan, karena penjualan yang lancar itu menjadi oksigen bagi bisnis. Jika penjualan tersendat, bisnis pun akan sesak nafas, seperti itu. Kemudian faktor yang kelima adalah dukungan komunitas atau layanan sosial yang mencerminkan bagaimana kesehatan mental dan daya tahan tubuh bisnis. Jadi adanya komunitas dan dukungan sosial itu bisa menggambarkan bagaimana potensi usaha kita untuk tumbuh dan bertahan, karena seperti yang kita tahu ya, usaha itu lebih baik berjalan bila banyak orang yang melakukannya. Artinya pasarnya masih apa namanya, masih bertumbuh. Jika komunitasnya sedikit atau yang menjual sedikit, bukan berarti ini adalah usaha yang bagus. Bisa jadi sedikit yang melakukan usaha ini adalah pertanda bahwa pasar untuk usaha ini tidak begitu bagus, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita membangun mental UMKM yang tangguh? Jadi ada quotes yang mengatakan kalau berwirausaha itu mudah, mungkin tak akan ada pengangguran. Ya, memang seperti itu. Jadi memang mengambil pilihan hidup menjadi berwirausaha sudah semestinya kita menyadari bahwa akan banyak sekali tantangan yang berliku dan tidak terduga. Namun, itu juga artinya bahwa wirausaha adalah sosok yang pemberani, tangguh. Kita itu bisa memberi pekerjaan untuk dirinya sendiri dan juga orang lain. Pengusaha itu memberikan manfaat kepada orang lain, dirinya sendiri, orang lain, dan sekitarnya, seperti itu. Nah, tentu orang berusaha itu memiliki dorongan atau motivasi atau tujuan atau cita-cita. Pasti semua orang melakukan usaha itu
ada dorongan yang membuat dia melakukan usahanya. Misal nih, ada orang yang mengembangkan usaha bengkel, ya pasti dia bermimpi atau punya tujuan, mungkin dalam 5 tahun ke depan memiliki 3 karyawan, memiliki banyak pelanggan, menjadi sumber penghasilan keluarga, kayak gitu. Kemudian mungkin juga ada yang mengembangkan usaha makanan ringan karena pengen dalam 5 tahun ke depan dapat dipasarkan ke toko-toko modern produknya, mendapatkan pendapatan. Bahkan dorongan kepepet atau dorongan ekonomi pun bisa menjadi dorongan yang kuat untuk melakukan wirausaha seperti itu. Nah, tujuan-tujuan ini perlu kita tuliskan supaya kita itu dalam kita menjalankan usaha kita memiliki target atau sesuatu yang ingin kita capai. Jadi akan lebih baik bila tujuan-tujuan tersebut dituliskan. Mengapa alasan berusaha itu penting? Karena saat usaha seperti kita kita lihat tadi, usaha itu pasti banyak sekali tantangannya. Maka ketika usaha menghadapi penurunan penjualan atau kesulitan, tujuan atau cita-cita itu tetap bisa menjadi alasan kuat untuk membuat kita tetap semangat. Ini. Contoh alasannya yang bisa kita tuliskan adalah menghasilkan penghasilan keluarga, membiayai pendidikan anak, membuka lapangan kerja, atau menjadi usaha yang diwariskan kepada anak seperti itu. Itu beberapa tujuan sederhana yang bisa kita tuliskan, namun efeknya bisa sangat besar kepada usaha. Seperti itu. Cita-cita itu ada beberapa tahapan ya. Jadi kita mungkin sering dengar istilah rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Begitupun cita-cita dan tujuan. Ada cita-cita jangka pendek dan cita-cita jangka panjang. Mungkin yang paling jangka pendek nih, kita bisa membayangkan dalam tahun ke depan saya ingin apa seperti itu. Itu cita-cita jangka pendek. Bisa dituliskan. Mungkin kalau yang tahun depan anaknya masuk sekolah bisa dituliskan dalam jangka setahun tahun ke depan. Oh, saya ingin menyimpan uang untuk biaya anak saya masuk sekolah. Gitu. Mungkin dalam 1 tahun ke depan ada yang kiosnya masih kontrak, jadi 1 tahun ke depan harus tetap bayar kontrakan, ya tulislah cita-cita tahun ke depan. 1 tahun ke depan adalah saya ingin bisa membayar kontrakan di bulan Juli, seperti itu. Misal seperti itu. Itu untuk cita-cita jangka pendek. Kemudian cita-cita jangka menengah biasanya tuliskan atau dibayangkan dalam jangka waktu 5 tahun, 5 tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan dalam 5 tahun ke depan saya ingin bisa apa ya seperti itu. Ini bisa cita-cita yang butuh waktu lebih panjang, misalkan melakukan kredit motor yang biasa tenornya adalah jangka waktunya 3 tahun sampai 5 tahun ya. Berarti dalam 5 tahun ke depan saya ingin bisa mempunyai satu motor yang sudah lunas dicicil seperti itu. Atau yang dalam 5 tahun ke depan belum menikah dan berencana menikah, mungkin bisa menuliskan cita-citanya dalam 5 tahun terkumpul tabungan sekian rupiah untuk biaya menikah seperti itu. Kemudian ada cita-cita jangka panjang, yaitu yang rentangnya di angka 10 sampai 15 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan cita-cita jangka panjang itu apa dalam 10-15 tahun ke depan. Saya itu berasal dari lingkungan yang kami itu menabungnya dengan orang tua saya itu bisa berpikir jangka panjang dengan melakukan tabungan jangka panjang. Jadi ada tradisi di beberapa daerah seperti di Bojonegoro atau Blora yang mereka adalah memiliki budaya menanam pohon jati. Ketika satu anak lahir, itu pasti dibarengi dengan menanam satu pohon jati. Pohon jati itu kan usia panennya di angka 10 tahun ke atas ya. Jadi harapannya itu ketika anak lahir ditanami beberapa pohon jati, ketika anak ini mulai masuk sekolah SMA atau masuk kuliah atau menikah di usia 20-an, pohon jati itu usianya juga sudah 20 tahun yang siap tebang, di mana satu pohon itu nilainya bisa mungkin 10 juta, dan ketika memiliki 2 atau 3 pohon itu cukup untuk membiayai masuk kuliah atau biaya menikah. Jadi itu sebenarnya hal-hal ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang tua kita zaman dulu seperti itu. Nah, mungkin untuk cita-cita tadi kita balik lagi ke form yang tadi sudah kita siapkan, ada tujuan dan cita-cita jangka pendek kayak gitu. Nah, kita tuliskan dari cita-cita jangka pendek dulu. Misalnya dari 1 tahun ke depan saya ingin menabung untuk biaya anak masuk SD seperti itu. Kemudian cita-cita jangka menengah, saya ingin motor saya sudah lunas seperti itu.
di tahun 2028 misalnya. Kemudian cita-cita jangka panjang adalah saya ingin memiliki kios sendiri. Seperti itu. Bisa diisi seperti itu. Oke, baik. Setelah diisi, kita kembali lagi ke modul. Setelah kita menuliskan cita-cita jangka pendek hingga jangka panjang, kita perlu menuliskan cita-cita itu secara spesifik karena ketika kita tidak menceritakan atau menuliskan cita-cita secara spesifik, kadang kita terlupa karena otak manusia itu pada dasarnya gampang melupakan informasi-informasi yang dianggap tidak penting. Makanya perlu membuat target yang terukur. Di sini kami memiliki apa namanya cara menuliskan target atau cita-cita supaya terukur dan langsung terbayang di otak kita secara detail. Namanya adalah target SMART, SMART. Ya, yang artinya adalah target yang pintar. SMART itu kan bahasa Inggris dari pintar. Apa itu target SMART? Target SMART adalah membuat target yang jelas dan target yang memiliki indikator-indikator spesifik yang sangat jelas bisa kita bayangkan. Jadi target yang baik itu harus S, spesifik, jelas ingin atau kita membayangkan apa yang kita cari. Seperti tadi, saya inginnya motor lunas, saya ingin kios, itu sangat spesifik itu. Kemudian M, mudah diukur atau bisa dihitung hasilnya. Seperti tadi, bulan Juli saya ingin apa namanya punya tabungan sekian untuk apa namanya biaya masuk anak sekolah. Itu mudah diukur tuh, ada bulannya, ada angkanya. Kemudian aman dicapai atau sesuai kemampuan usaha. Jadi tidak terlalu eh, bayangnya tidak terlalu ngelantur atau bermimpi yang terlalu tinggi kayak gitu. Misalkan nih saya yang berasal dari keluarga biasa saja bermimpi saya ingin menyaingi Raffi Ahmad. Sepertinya ya walaupun boleh bercita-cita namun sepertinya itu terlalu mustahil bisa bila menilik latar belakang saya, apa yang sudah saya lakukan. Jadi lebih baik supaya kita tidak terlalu beban, kita membuat target itu yang aman dicapai saja. Yaitu mungkin sekarang usaha saya adalah usaha makanan ringan biasa, background keluarga saya biasa saja, saya berasal dari kalangan ekonomi menengah ya. Cita-cita pertama mungkin pengen satu kios saja deh tercapai. Kalau itu sudah tercapai, baru kita menaikkan secara bertahap seperti itu. Tidak langsung membuat mimpi yang kelihatan terlalu tinggi untuk dicapai. Kemudian yang R adalah relevan sesuai kebutuhan usaha. Misalkan nih, kalau apa namanya usahanya adalah roti kering, ya pasti mimpi-mimpinya yang kita tulis tujuan adalah memiliki oven yang baik, memiliki apa namanya mixer yang lebih besar seperti itu. Jangan yang tidak relevan, misalkan usahanya kayak apa namanya bakery tadi, tapi cita-citanya adalah saya ingin memiliki mesin tambal ban. Seperti itu kan tidak relevan ya untuk kebutuhan usaha seperti itu. Kemudian yang terakhir, T adalah terbatas waktu atau memiliki target waktu pencapaian. Seperti tadi, gampangnya seperti ibu-ibu yang lakukan lah. Kadang kan kita punya, oh bulan bulan ini harus bayar kontrakan, bulan ini harus bayar kios, tahun sekian harus masukkan anak sekolah. Nah, batas-batas waktu itu membuat apa namanya cita-cita atau tujuan kita itu, target-target itu tuh lebih mudah dicapai karena ada batas waktu atau deadline-nya seperti itu. Jadi, mari kita berlatih menuliskan target dengan metode SMART seperti itu. Jadi, saya kasih contoh, target yang kurang jelas itu target yang tidak ada indikator SMART-nya tadi itu. Seperti, saya ingin usaha maju. Seperti apa? Itu kan masih terlalu umum ya. Mungkin lebih jelas kita menuliskan seperti ini. Dalam 6 bulan ke depan, saya ingin menambah omset dari 1 juta menjadi 1,5 juta per bulan. Nah, itu kan apa namanya spesifik ya 6 bulan ke depan targetnya realistis kemudian ada angka-angka yang akan dicapai seperti itu jadi targetnya menjadi lebih terbayang di otak kita seperti itu. Nah dengan latihan ini mari kita tuliskan alasan saya berusaha dan target 6 bulan ke depan ini mari kita tulis target smart kita. Ada target yang spesifik, mudah diukur, aman dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Kita kembali ke form tadi yang sudah disiapkan oleh tim Narasa. Kita membuat target SMART nih. Targetnya spesifik, mudah diukur, aman dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Oke, saya mencoba menuliskan target saya. Saya ingin membeli 2 motor. 2 motor itu sangat spesifik, 2 itu mudah diukur, dan
aman dicapai karena dua motor kita kebayangkan membeli dua motor itu bagaimana, di mana seperti itu. Motornya untuk apa? Untuk usaha eh, pengiriman paket saya dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, ini jadi usahanya pengiriman paket, makanya membeli motor itu relevan. Kemudian waktunya 3 tahun ke depan, spesifik, bikinnya dua motor dan mudah diukur. Seperti itu. Kira-kira cukup ini, tapi walaupun satu kata ini kelihatannya cuma satu kata, tapi kita menanamkan ke dalam otak itu satu target yang betul-betul nyata tuh di depan kita seperti itu. Mungkin saya kasihkan di contoh juga ada, saya ingin membuka 2 kios baru di Jimbaran dalam waktu 3 tahun. Itu sangat spesifik tuh. Pengen 2 kios, lokasinya di Jimbaran dalam waktu 3 tahun seperti itu. Atau saya ingin mencapai target penjualan 100 juta dalam 6 bulan ke depan. Itu sudah sangat spesifik seperti itu. Nah, itulah bagaimana cara kita menentukan target SMART yang kita bisa terapkan di usaha kita sendiri. Nah, namun berusaha itu seperti kita bilang tadi, berusaha itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Walaupun mungkin Anda sekarang masih sendiri memasak sendiri, kemudian mengemas produk sendiri, tapi produk yang Anda buat pun masih membutuhkan orang lain, membutuhkan orang lain. Anda memerlukan supplier, memerlukan supply minyak, supply gas, atau supply kemasan. Jadi, eh, berusaha itu selalu membutuhkan kolaborasi, sehingga sangat penting untuk membangun kekuatan usaha dengan cara kolaborasi, yaitu dengan cara mungkin bergabung dengan komunitas wirausaha yang lebih positif. Kemudian karena bergabung dengan orang lain kan kita jadi mendapatkan lebih banyak referensi ya. Kita bisa apa namanya mendapatkan informasi terbaru tentang konsumen, tentang mungkin vendor atau supplier yang lebih murah, tentang lokasi jualan yang lebih ramai. Kemudian kita bisa bercerita tentang bertukar pengetahuan tentang masalah dan kesuksesan usaha seperti itu. Jadi ada apa namanya wadah-wadah komunitas yang bisa kita ikuti untuk ikut mengembangkan usaha kita sebagai sarana mencari ilmu atau berbagi pengetahuan. Seperti itu. Jadi mengapa kolaborasi penting? Karena seperti saya bilang, tidak ada usaha yang bisa berkembang sendirian. Kemudian kolaborasi membantu usaha supaya tumbuh lebih cepat dengan biaya yang lebih ringan. Kemudian yang tiga adalah melakukan kolaborasi, pelaku usaha dapat saling belajar, saling membantu, dan membuka peluang-peluang baru. Kemudian bentuk kolaborasi sederhana untuk UMKM apa saja sih? Ya, gampangnya seperti kita kalau tergabung di grup WhatsApp kan biasanya saling ngobrol ya. Biasanya kalau grup-grup yang isinya UMKM, yang pertama bisa berbagi informasi pemasok bahan baku yang lebih murah. Kemudian bisa bertukar informasi untuk bagaimana menitipkan produk di warung atau toko tetangga. Kemudian promosi bersama melalui WhatsApp grup atau media sosial. Kemudian berbagi alat produksi yang jarang digunakan, kan tidak setiap hari. Kadang apalagi apa namanya usaha-usaha yang masih kecil biasanya kan produksinya terbatas ya, tidak setiap hari kita bisa saling bertukar apa namanya alat produksi untuk saling pinjam. Kemudian untuk level yang lebih bagus lagi kita adalah membentuk kelompok usaha untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar. Nah, mengapa kolaborasi itu penting? Itu bisa tergambar dari ilustrasi yang seperti ini nih. Biasanya usaha-usaha kecil itu malas berkolaborasi karena dalam pikirannya terbentuk pikiran bahwa kalau nanti saya bagi order, keuntungan saya berkurang dong, kayak gitu. Tapi dari pengalaman kami, usaha-usaha yang apa namanya memiliki pikiran seperti itu biasanya adalah usaha nantinya tidak berkembang karena kapasitas usahanya itu dia apa namanya terbatas segitu-segitu aja, sebatas kemampuannya. Kita ilustrasikan dalam kolom satu nih, produksi sendirian biasanya dalam jumlah kecil dan sukses kayak gitu, produksi sedikit bisa biasanya ibu-ibu ini kita contohkan keripik, apa namanya satu orang wah saya bisa membuat 10 keripik, keripiknya enak bagus, kemudian kemasannya bagus, tidak ada yang gosong kayak gitu. Namun akan muncul ketika keripiknya enak pasti permintaan akan apa namanya perlahan meningkat meningkat meningkat, dan kebanyakan jebakan UMKM ada di sini nih. Ketika permintaan meningkat seperti digambarkan dalam kolom kedua, dia kerepotan produksi sendiri karena
apa namanya, dia biasa bikin 10 atau kapasitasnya cukup 10 atau 100 per hari, sekarang dia harus membuat 500 per hari. Pasti dalam kondisi seperti ini eh, tenaganya terbatas, waktunya mepet, pesanan tidak selesai. Jadi tadi ketika produksi 100 kualitasnya bagus, tidak gosong, rasanya enak, mulai mulai berpengaruh nih kepada usaha, di mana kebanyakan di tahap ini mulai kewalahan, kemudian kualitas bisa turun, pelanggan bisa kecewa, yang tadinya permintaannya naik 500 karena kualitasnya turun, brandingnya jadi jelek, yang tadinya padahal stabil bisa 100, ketika naik 500 jelek, otomatis bisa jadi kembali ke 100, bahkan menurun, menurun, menurun terus karena dalam apa namanya pemikiran orang-orang kualitas produk ibu ini sudah menurun, tidak seperti dulu. Kan kita sering banyak apa mendengar cerita seperti itu kan, produknya sudah tidak enak seperti dulu karena sekarang yang mengelola anaknya atau bagaimana, atau dia sudah tua seperti itu. Makanya kolaborasi itu bisa dilakukan untuk membagi tugas, melakukan produksi yang lebih cepat, kualitas terjaga, dan pelanggan yang puas. Seperti itu. Kita tidak pernah melihat kan usaha yang besar dan dikerjakan sendirian. Usaha besar pasti isinya adalah kolaborasi antara banyak sekali aktor atau banyak sekali orang seperti itu. Bentuk kolaborasinya seperti apa? Ya, mungkin kolaborasi dari komunitas-komunitas apa namanya orang sekitar atau warga sekitar yang sama-sama berusaha membuat komunitas, atau itu kolaborasi yang sifatnya personal, atau kolaborasi yang sifatnya virtual melalui WhatsApp group, melalui apa namanya Facebook Marketplace, atau kolaborasi yang sifatnya apa namanya kolaborasi yang sifatnya formal seperti kita bergabung ke asosiasi, kemudian bergabung dalam binaan suatu dinas atau suatu instansi seperti itu. Itu kolaborasi formal. Nah, saya menemukan beberapa apa namanya dari beberapa kali interaksi antara tim Narasa dengan orang-orang yang usahanya sudah besar, kami memiliki rumus paten untuk memperbesar usaha nih. Yang pertama adalah kami sebutnya rumus ini sebagai 3K, yaitu rumus meningkatkan kualitas. Kualitas produk itu tidak boleh ditawar, kualitas produk harus terjaga bagaimanapun kondisinya. Karena kualitas adalah janji kepada pelanggan. Kemudian K yang kedua adalah peningkatan kuantitas. Kita harus mampu meningkatkan jumlah produksi dengan kualitas yang masih terjaga. Kebanyakan dari UMKM itu ketika kuantitas produksi atau jumlah produksi yang meningkat, karena kewalahan tadi, kualitasnya mulai menurun seperti itu. Jadi tantangan UMKM itu eh, banyak sekali kayak gitu. Kemudian K yang ketiga adalah kontinuitas atau kekonsistenan atau apa namanya stabilnya produksi. Karena kontinuitas itu menggambarkan kestabilan dan kemudahan prediksi baik bagi usaha maupun bagi pelanggan seperti itu. Nah, dari apa namanya dari penjelasan yang dilakukan tadi, mari kita coba menyusun rencana memperbesar usaha nih. Ada 4 kolom. Kita akan mendaftar siapa saja mitra kolaborasi potensial kita. Mari kita tulis. Kemudian rencana perbaikan kualitas kita menggunakan apa, kemudian bagaimana kita rencana meningkatkan kualitas, dan bagaimana kita meningkatkan kontinuitas. Mari kita kembali ke form yang sudah tadi disiapkan. Rencana kolaborasi dan daftar mitra. Mari kita tulis siapa nih mitra-mitra yang kira-kira potensial untuk menjadi apa namanya mitra pengembangan usaha kita nih. Misal eh, toko sukses jadi mitra untuk suplai kemasan. Kemudian kita mengincar Indomaret sebagai mitra pemasaran. Atau mungkin nggak cuma Indomaret ya, mungkin Alfamart, toko tetangga. Jadi kita tuliskan sesuai kondisi usaha kita. Mungkin ada Pak Pak siapa? Pak Tono. Mungkin kita kenal supplier namanya Pak Tono sebagai supplier ayam. Nah, jadi tuliskanlah yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Siapa mitra-mitra yang ingin diajak bekerja sama atau dinas UMKM untuk mendapatkan akses bantuan alat. Boleh ditulis seperti itu.
Kemudian rencana meningkatkan kualitas. Nah, meningkatkan kualitas ini bagaimana kita meningkatkan kualitas produk atau jasa kita. Saya kasih contoh adalah menggunakan oven yang lebih modern sehingga kuenya matang merata. Yang usaha makanan mungkin bisa menggunakan blender atau mixer yang lebih besar, lebih bagus mereknya seperti itu. Mungkin melakukan uji resep dengan chef seperti itu. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas atau melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan gizi seperti itu. Itu bisa jadi itu. Atau kalau yang usahanya jasa, biasanya kalau dari salon-salon saya juga sering lihat mereka mengikuti kursus dari make up artis terkenal atau mengikuti sertifikasi. Banyak sekali nih sekarang sertifikasi dilakukan organisasi, itu usaha-usaha untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa kita. Kemudian yang ketiga adalah rencana meningkatkan kuantitas, meningkatkan bagaimana meningkatkan produk kita. Misalnya nih, menambah jumlah alat penempel stiker sehingga tidak lagi manual. Kalau tadi yang usaha kue, membeli mixer yang lebih besar, tadinya 5 kilo, sekarang 15 kilo, seperti itu. Kemudian untuk delivery atau pengiriman barang yang lebih cepat, eh, membeli mobil bak untuk menggantikan motor. Nah, itu kan meningkatkan kuantitas ya, seperti itu. Kemudian rencana peningkatan kontinuitas. Nah, ini bagaimana kita supaya membuat produksi kita stabil. Yang saya berikan contoh adalah bekerja sama dengan pemasok ayam dengan kontrak 1 tahun. Nah, biasanya kalau kontrak-kontraknya jangka panjang ini kan bisa memberikan kita harga yang lebih stabil ya, atau mengontrak ojek langganan untuk menjadi mengirim setiap hari, atau ini untuk meningkatkan kontinuitas bisa dilakukan dengan misalnya nih apa namanya merekrut 2 karyawan di bagian mungkin panggang roti. Nah, itu adalah rencana kita untuk meningkatkan kestabilan seperti itu. Nah, setelah ini diisi, langsung kita klik saja kirimkan atau submit dari form ini. Karena apa namanya dari yang kita lakukan tadi itu adalah beberapa dokumen-dokumen atau informasi-informasi dasar yang kita lakukan untuk mencoba meningkatkan usaha kita. Yang pertama tadi adalah kita melakukan penilaian usaha kita secara mandiri, apakah usaha kita sehat atau tidak dari kondisi keuangan dan kondisi penjualan. Kemudian kita menuliskan target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian kita sudah membuat target yang smart tadi, spesifik, mudah diukur, mudah dicapai, kemudian relevan dan ada target waktu. Kemudian yang terakhir, kita membuat rencana memperbesar usaha dengan menuliskan calon mitra kolaborasi, perbaikan kualitas, peningkatan kuantitas, dan peningkatan kontinuitas. Seperti itu. Demikian akhir dari modul pertama dari Narasa tentang bagaimana kita menciptakan dasar atau dasar motivasi untuk UMKM melakukan pengembangan usaha. Sampai berjumpa di modul-modul selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.